Hey hey hey, hari ini Unyil mau kasih yang spesial nih. Kalian pasti kenal kan sama produk-produk ini? Semuanya idola keluarga Indonesia loh. Mau tahu seperti apa teknologi pembuatannya? Check it out. Hai guys, aku lagi sama kakak-kakak aku. Ada Koko. Hai guys. Ada Cici. Hai guys. Cen, kita mau ngapain? Makan-makan. Makan-makan. Wah, mau lapar nih. Masuk Pak Eko. Sosisnya sosis, ayo dibeli. Bukan sembarang sosis, ini sosis bayam, sosis sehat. Ayo dah, diborong semuanya, sosis bayam. Wah, kayaknya enak nih. Unyil mau beli dong, Po. Sosis sehatnya alias sosis bayam. Iya dah, buat Unyil, empok kasih tambahan. Asik. Nah, ini sosisnya, ini bayamnya. Bentar dulu, Po. Ini sosis bayam alias sosis sehatnya yang mana, Po? Lah, bagaimana dan bocah? Lah itu yang Unyil pegang, emang apaan? Sosis sama bayam kan? Ya elah, Po Ipe. Kirain sosis bayam beneran. Ya udah, sini deh, ikut Unyil. Unyil tunjukin tempat sosis bayam yang beneran. Nah, Po, itu dia tuh, sosis bayam yang beneran. Bukannya dipisah sosis sama bayamnya. Oh, ditomprokin begitu ya? Iya, Po, sosis bayam ini selain enak juga banyak manfaatnya nih. Apalagi kan daging mengandung lemak. Jadi bayam bisa buat penyeimbangnya, Po. Bukannya ini pakai daging ayam ya, Nyil? Harusnya kalau lemak jahatnya agak banyak. Nah, itu dia, Po. Masalahnya, daging ayam kan sering banget tuh dimasak dengan cara digoreng sampai dagingnya kerendam minyak panas. Nantinya daging ayam itu akan lebih mudah menyerap lemak, terutama lemak yang berasal dari minyak dengan panas yang tinggi, Po. Oh, iya ya. Lemak minyak kan jenisnya lemak jahat. Kalau dibiarin terus ditimbun, jadi penyakit tuh di badan. Betul banget tuh, Po. Makanya sosis di sini tuh diolah dengan cara dipanggang, Po, atau pakai minyak yang sedikit banget. Jadi sosisnya nggak sampai berendam di dalam minyak. Udah gitu ada tambahan bayamnya juga, yang tentunya bisa bikin sehat. Yeay, makanannya udah dateng nih. Sekarang kita mau makan. Tuh. Nah, ini ada makanan namanya sosis bayam barbecue. Aum. Hai guys, kita udah di Bacelikos. Tuh. Dan sekarang kita mau bikin sosis bayam. Oh iya, Poipe tahu nggak kalau bayam juga punya zat besi yang tinggi. Malahan zat besinya saingan, Po, sama zat besi yang ada di daging. Wah, keren ya. Berarti ini sosis gabungan daging sama bayam. Makin cihui lagi ya, Nyil, zat besinya. Zat besi kan bagus ya buat tambah energi. Buat pembungkus sosisnya, mereka pakai usus domba loh, Po. Apaan, Nyil? Lah, Mpok agak salah denger ini. Ini yang bentuknya kecil-kecil begini. Ternyata usus domba, Nyil. Iya, Po. Usus domba dipakai karena rasanya lebih gurih. Teksturnya juga lebih elastis, jadi bisa nampung lebih banyak daging. Makanya hasilnya bisa lebih besar. Lah, kirain posi dari plastik yang emang bisa dimakan begitu. Nyil, ini sosis awetnya berapa lama dah? Di sini sosisnya nggak pakai bahan pengawet kok, Po. Jadi tahannya cuma sampai sekitar 2 minggu aja. Lah terus harganya bagaimana? Ya beda-beda sih, Po, tergantung berat dan isi perbungkusnya. Tapi ini lebih mahal, Po, dari sosis biasanya. Karena kan bisa dibilang ini sosis premium, bukan sosis standar gitu. Iya, percaya deh Mpok. Orang bahan-bahannya aja alami, dagingnya aja 100% murni. Belum lagi ada bayam sama usus dombanya. Ditambah ukurannya juga beda sama yang lain.
Oh iya, Po. Po Ipe tahu nggak? Bayam itu asalnya dari mana sih, Po? Jadi begini nih Nyil, awalnya tuh tanaman bayam dikenal sebagai tumbuhan hias. Asalnya si tanaman bayam sih dari daerah Amerika tropik. Katanya lagi nih ya, tanaman bayam masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Lewat lalu lintas perdagangan orang luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia Nyil. Oh, begitu. Karena harganya murah, terus banyak manfaatnya. Jadi dah tuh, emak-emak pada waktu itu masak pakai sayur bayam. Sosis sudah menjadi santapan favorit keluarga sejak ratusan tahun sebelum Masehi loh. Nama sosis berasal dari bahasa Latin salsus, yang artinya diawetkan. Zaman dulu kan belum ada kulkas untuk mendinginkan bahan makanan biar awet. Jadi orang zaman dulu menggabungkan daging giling dengan garam dan bumbu-bumbu, lalu dimasukkan dalam wadah selongsong. Zaman sekarang sih menyimpan daging sebetulnya sangat mudah. Tapi olahan daging berupa sosis masih tetap menjadi idola sampai sekarang. Gak cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Gaya hidup serba praktis kini cenderung membuat orang menggunakan barang multiguna. Sekarang Unyil akan membahas mengenai peralatan makan yang memiliki banyak fungsi nih. Yap, selain digunakan sebagai wadah makanan, piring dan mangkok ini juga langsung dimasak di atas api kompor loh. Wah, keren. Seperti apa ya? Ikutin Unyil terus ya. Pabrik yang berada di Tangerang ini sudah 40 tahun memproduksi piring dan mangkok, serta peralatan dapur lainnya. Yuk, langsung saja kita lihat proses produksinya. Ini adalah proses press. Cetakan keramik akan ditekan untuk menghilangkan air yang ada. Proses ini memakan waktu selama seharian. Mesin ini mampu menampung adonan hingga 200 adonan dalam satu mesin. Lanjut ke proses extruder ya. Di sini, adonan akan dicetak agar semakin padat dan merekat hingga membentuk suatu bulat panjang. Proses ini akan memudahkan kita untuk membentuk sesuai yang diinginkan. Untuk satu adonan panjang memiliki berat hampir 10 kg. Wih, semangat ya Mas. Saatnya kita cetak adonannya. Ada beberapa teknik ketika ingin membentuk keramik. Kali ini kita pakai teknik putar atau throwing dengan menggunakan mesin. Penggunaan mesin sangat efisien untuk bisa menghasilkan keramik dalam waktu yang cepat. Beda halnya ketika membuatnya dengan tangan. Mesin ini dalam sehari mampu menghasilkan ribuan bentuk keramik loh. Biasanya setiap mesin sudah ada model bentuk yang akan diproduksi. Haluskan dulu pinggiran bahan keramiknya, biar nggak membahayakan dan membuat adonan jadi sedikit sempurna. Oke deh, cetakan piring akan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Pada suhu ini akan menguapkan air yang masih terkandung pada produk mentah ini, sehingga nanti pada proses pembakaran tidak mengalami kerusakan. Yuk ke proses pembakaran. Proses ini dinamakan greenware. Pembakaran pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Tujuannya untuk membuat produk keramik menjadi keras, kuat menahan beban, serta tahan air dan cuaca. Jenis tungku yang digunakan juga sudah lebih modern. Pada sisi ruangan ini diberi lubang pembakaran dan bisa menghasilkan pembakaran yang merata dan sempurna. Produk keramik ini akan melalui proses pembakaran selama hampir 3 jam. Nah, kita ke proses glazing ya. Banyak pilihan warna yang ada, tergantung pesanan. Biasanya untuk produksi keramik yang berwarna seperti ini tersebar di Indonesia. Sedangkan warna-warna putih atau motif lain akan dikirim ke luar negeri. Yuk kita menggelapkan piring dan peralatan makan lainnya. Bahan yang digunakan yaitu pelapar,
dolomit, dan silika. Bahan-bahan ini akan membuat piring menjadi lebih indah dan cantik. Nah, proses inilah yang membuat peralatan makan ini bisa langsung berhubungan dengan sumber api. Proses pembakaran kedua dengan suhu 1300 derajat Celcius. Sama halnya dengan proses pembakaran pertama tadi. Tapi kali ini pembakaran bertujuan agar peralatan makan tahan api dan tidak mudah hancur. Pembakaran akan membuat partikel dan adonan produk menjadi semakin kuat. Dalam satu hari, pabrik ini bisa membuat hampir 50.000 peralatan makan loh. Produk asli buatan Indonesia ini juga sudah melalang buana hingga ke negara di Eropa dan Amerika Serikat. Sekarang kita buat dulu spaghetti aglio olio ya. Siapkan bahan-bahannya. Tumis udang, bawang putih, hingga beraroma wangi. Dan udang berubah menjadi kekuningan. Masukkan paprika dan bumbu dapur lainnya. Kalau sudah terlihat matang, masukkan spaghetti yang sudah direbus terlebih dahulu. Memasak dengan keramik seperti ini akan membuat makanan matang secara merata. Karena semua bagian piring bisa terkena oleh sumber api. Kelebihannya, keramik sama sekali tidak lengket. Jadi bisa aman deh kita memasak masakan kesukaan. Laptop si Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Wih, biskuitnya banyak banget. Unyil nggak pernah bosen deh mengajak kalian ke pabrik biskuit. Soalnya proses pembuatan biskuit di Indonesia itu memang sudah canggih banget. Gak heran deh kalau biskuit buatan anak negeri bisa sampai diekspor alias go internasional. Aduh, Unyil. Melani kan mau sarapannya pakai nasi. Kenapa diajakin ke pabrik biskuit? Lagian ini tuh bukan sembarang biskuit, tapi Gabin Oat. Gabin Oat? Emang dari apa, Nyil? Paling tepung doang kan? Ih, Melan so tahu nih. Makanya Unyil ajak Melan ke pabrik ini. Biar tahu tuh kalau biskuit buatan Indonesia itu banyak macamnya. Nggak cuma yang itu-itu aja. Sip deh Mel. Pasti Melani penasaran kan mendengar istilah Gabin Oat? Iya, Nyil. Wah, aromanya wangi banget ya di sini. Aroma biskuit gitu deh. Ya iyalah, namanya juga pabrik biskuit. Nah, lihat, ini dia nih bahan-bahan untuk membuat Gabin Oat. Ada tepung terigu, terus minyak nabati, gula cair, susu dan telur. Sama satu lagi nih yang paling spesial. Melani tahu. Ini oat kan, Nyil? Iyap, 100 buat Melani. Ini pabrik pertama di Indonesia yang membuat Gabin dengan bahan oatmeal. Melani baru tahu kan? Wah, keren. Tapi kenapa harus pakai oat sih, Nyil? Oat itu gandum kan, Nyil? Ya, kali ini Melani salah nih. Oat sama gandum itu ya beda, Mel. Dari tanamannya saja sudah kelihatan bedanya. Gandum itu jenis rumput-rumputan, sedangkan oat termasuk biji-bijian. Nah, gandum tidak bisa dimakan langsung. Harus dibuat jadi tepung dulu, baru bisa diolah jadi aneka makanan. Kalau oat ini bisa dimakan langsung. Misalnya buat bubur atau granola. Oh, gitu. Tapi gizinya sama kan, Nyil? Ya sama-sama kayak serat sih, tapi komposisi serat larut dalam 100 gram oat ini lebih banyak 2 kali lipat dibanding gandum. Makanya kalau kita makan oat jadi nggak gampang lapar, Mel. Cocok banget nih untuk yang mau diet. Kalau gitu Melani mau Loh, kok adonannya malah disimpan sih? Nggak langsung dicetak, Nyil? Iya Melan, hasil adonan ini
harus didiamkan dulu 30 menit biar ngembang gitu. Nah, hasilnya kayak gini nih. Siap dituang ke mesin cetak. Terus, secara otomatis, mesin akan mulai mencetak gabin oatnya. Semua akan dibawa ke oven itu, Mel. Oh iya bener. Pantesan kerasa panas Nil. Ya iyalah, gimana nggak panas? Mesin oven ini kan suhunya sampai 250 derajat Celcius. Nah, gabin-gabin oat ini akan dipanggang selama 15 menit. Wih, cepet banget. Udah langsung matang. Tapi itu kok gabinnya pakai diperiksa segala? Emang ada yang rusak ya? Oh, itu sih bukannya rusak. Ini sengaja dicek untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Mulai dari ukuran, warnanya, dan juga beratnya. Kalau ada yang nggak sesuai standar, ya nggak boleh dikemas dulu. Oh gitu. Selain bisa disantap langsung, gabin oat ini juga bisa dikreasikan jadi aneka olahan. Wah, yang bener Nil. Emang jadi apa? Melani pernah dengar puding Seradura gabin oat nggak? Hah? Apalagi tuh Nil? Pokoknya enak, Mel. Kayak gini nih cara buatnya. Nah, kayak gini Melan. Keren banget kan? Enak banget ini Nil. Berdasarkan hasil penelitian, anak usia sekolah dasar setidaknya butuh 1.800 hingga 2.000 kalori setiap hari untuk bisa aktif terus kayak gini. Makanya anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan itu butuh asupan nutrisi dan energi yang cukup biar nggak lemes. Dan biar hasil pertumbuhan fisik ataupun otaknya bisa maksimal. Nah, dengan sarapan Seradura gabin oat ini tiap hari, sebenarnya sudah cukup sih untuk bekal aktivitas anak. Nggak mesti harus makan nasi dulu, karena kalori dalam tiap cup Seradura gabin oat ini sudah hampir 2.000 kalori. Gimana? Mau coba sarapan lezat ala Unyil hari ini? Atau masih belum puas ingin mencoba menu pilihan lainnya? Oke deh, ikuti terus tayangan laptop si Unyil hari ini ya. Laptop si Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Orang Indonesia mana sih yang gak kenal sarung? Semua pasti tahu kan? Unyil punya info nih. Sekarang itu sarung bukan cuma dipakai buat acara keagamaan saja loh teman. Sekarang ini sarung sudah lebih modis dan bisa dipakai di beragam acara. Ternyata sarung kalau dipakai dengan gaya kekinian bisa juga jadi tren fashion. Motifnya juga keren-keren kan? Tapi kenapa mesti sarung yang dipakai ya sebagai tren fashion? Terus model yang kayak gimana sih yang bagus untuk inovasi sarung zaman now? Let's go, kita kemon! Asik, kayaknya dapat ikan lagi nih. Cihun. Oh, Oga kerjain ah. Masa Oga dari tadi belum dapat ikan? Wah, ada duit tuh. Lumayan goceng buat beli es kelapa. Ambil ah. Waduh, mana duitnya tuh? Kok ngilang? Kena kan Nenyeng. Emang enak Oga kerjain. Aduh, kecebur. Pak Enyeng, mau kemana? Kok kuyup gitu? Ini Dan, tadi kayaknya kecebur mau ngambil uang. Dingin. Ya udah, nih pakai sarungnya ya Pak. Wah, makasih ya Den. Jadi anget nih Pak Enyeng. Waduh, Enyeng dikasih sarung tuh sama Unyil. Den, Pak Oga mau juga dong sarungnya. Ya, nggak ada lagi Pak. Ah, kalau gitu Pak Oga nyebur juga deh. Biar kayak Enyeng dapat sarung. Ya, udah nggak ada lagi Pak Oga.
Ya udah, mendingan ikut Unyil aja ke pabriknya langsung. Gimana? Udah sampai aja nih Den di pabriknya. Den, itu apaan sih? Oh, itu benang-benangnya lagi mau dikasih pewarna, Pak. Pewarna yang dipakai untuk motif songket. Biasanya warna yang cerah. Tapi tergantung motif yang mau dibuat juga sih. Terus dimasak selama kurang lebih 180 menit. Oh iya Den. Makanya sekarang banyak ya Den, baju-baju perempuan dari sarung. Karena warna dan motifnya juga udah banyak. Iya, betul banget tuh, Pak. Biasanya nih, warna-warna yang bagus untuk dimotif jadi busana wanita itu kayak warna merah, kuning, hijau, dan warna cerah lainnya. Terus biasanya dibuat apaan Den sarungnya? Ya banyak sih, Pak. Bisa jadi luaran baju, jadi dress cantik, dan masih banyak lagi model-model bajunya. Tapi kenapa sarung yang dijadiin inovasi baju ya? Apa karena bahannya adem Den? Iya, betul, Pak Oga. Nama bahannya Tetoron Rayon. Bahan ini tuh terkenal adem dan sangat kuat. Pak Oga, jangan kemana-mana. Sini aja sama Unyil. Kenapa sih sarung itu bisa kuat tanpa jahitan gitu? Soalnya benang-benang ini ditenun, Pak. Ini nih proses penenunan sarungnya dengan menggunakan alat mesin tenun. Tenunan ini sangat kuat tanpa jahitan karena dibuat dengan teknik anyaman. Tuh, lihat aja, Pak. Makanya kuat walaupun tanpa jahitan. Dan tenunan yang lagi dibuat ini motifnya songket, terinspirasi dari tenunan Sumatera. Wah, kelihatan mewah dan elegan kan, Pak? Oh, begitu Den. Den, untuk tren fashion wanita bagusnya motif sarung yang kayak apa sih? Kotak-kotak bagus, garis-garis juga bagus. Tapi ingat, untuk yang memiliki tubuh yang spesial, jangan pakai sarung dengan motif garis horizontal. Duh, tolong, Den Unyil, tolongin Pak Oga, kelibet-libet nih. Ya, Pak Oga, ada-ada aja deh. Duh, makasih ya Den. Lagian nih benang, ngapain sih banyak-banyak banget di sini? Ye, Pak Oga nih. Jadi, Pak, ratusan benang yang beda-beda warnanya ini lagi dipintal sampai menjadi gulungan besar kayak gitu tuh, Pak. Oh, gede bener ya Den. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membentuk benang sesuai dengan corak dan motif yang diinginkan. Gitu Den. Oke. Pak Oga paham sekarang.